semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Luca Marini dan Honda jalani tes pribadi di Jerez. Akankah pada tes selanjutnya Luca Marini mengajak sang kakak Valentino Rossi untuk membantunya mengatasi masalah yang diderita di tim Repsol Honda? Untuk bisa kompetitif, Luca Marini perlu bantuan Valentino Rossi untuk mengembangkan motor Honda miliknya. Balapan pembuka musim MotoGP di Qatar berakhir dan di Portugal juga berakhir. Ini tentunya menjadi catatan Luca Marini yang menjadi bencana karena Luca Marini finish dari belakang. Rider Repsol Honda menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun itu mendapati dirinya berada di belakang di lintasan di hampir semua sesi. Finish terakhir dalam sprint ke-20 dalam balapan utama atau kedua dari belakang kalah 42 detik dari pemenang sekaligus rekannya Fernando Pecco Bagnaia dari Ducati. Tak hanya itu, di MotoGP Portugal 2024 Luca Marini juga finish dari belakang, kalah dengan Jorge Martin. Parahnya lagi, Luca Marini kalah 17 detik dari Takaki Nakagami dari tim LCR Honda yang berada di depannya. Test rider HRC Honda Racing Corporation, yaitu Stefan Bradl, baru saja menyelesaikan tes di Jerez dengan menggunakan hak konsesi MotoGP yang baru. Honda menggelar tes privat tambahan di Jerez, di mana Luca Marini menjalani tes bersama Stefan Bradl. Apakah pihak Honda dan Luca Marini mengundang Valentino Rossi untuk membantu permasalahan yang diderita tim Repsol Honda, khususnya bagi Luca Marini sendiri? Mengenai balapan akhir pekan mendatang di Portimao, Luca Marini mengatakan, hal terbaik yang dapat saya lakukan sekarang adalah terus membalap. Ada baiknya kita sekarang berada di jalur yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan awal musim di Qatar. Itulah sebabnya saya bersemangat melihat bagaimana Honda akan bekerja di sana. Adi Valentino Rossi itu melanjutkan, kami sedang dalam proses pengembangan dan terus mengumpulkan informasi dan data di berbagai lintasan. Kami ingin menemukan feeling yang lebih baik dengan motor agar lebih kompetitif. Di Portimao 2023, Alex Rins masih di LCR, menjadi pembalap terbaik RC213V dengan finish di posisi 10 tertinggal 11 detik dari pemenang Pecco Bagnaia. Beberapa minggu lalu Luca Marini juga berada di sirkuit Algarve. Pada saat itu, Akademi Framata menyewa seluruh trek balap tersebut dan Luca Marini mengendarai CBR 1000RR untuk lebih internalisasi sirkuit yang memiliki layout bak roller coaster itu. Tetapi hasilnya nihil. Luca Marini belum bisa kompetitif dan jadi pembalap yang finish dari belakang. Luca Marini juga gunakan sprint race untuk mengembangkan motor. Luca Marini menegaskan bahwa Honda menggunakan sprint race MotoGP Portugal sebagai ujian untuk mengembangkan motornya. Honda mengalami hari Sabtu yang buruk di Portimao, Portugal. Lolos dari posisi 4 grid terakhir, Luca Marini berada di urutan ke-22. Finish ke-14 Joan Mir dalam sprint tersebut sama baiknya dengan yang diraih pabrikan Jepang yang sedang kesulitan itu. Rekan timnya di Repsol Honda, Luca Marini berada di urutan ke-18, pembalap terakhir yang menyelesaikan balapan. Takaki Nakagami dari LCR Honda berada di urutan ke-17, sedangkan Johann Zarco tidak finish. Luca Marini mengaku setengah balapan dan setengah tes pada hari Sabtu. Keduanya, saat ini kami tidak bisa memperolehkan poin dalam sprint race, jadi kami perlu menggunakan waktu ini di trek untuk memahami perilaku motornya, ujar Luca Marini. Sekarang susah bekerja di hari Jumat. Anda melakukan 5 atau 6 putaran berturut-turut, tidak lebih. Jadi Anda tidak bisa melihat banyak. Anda memulai dan Anda berhenti, kata Luca Marini menjelaskan. Pada pekan lalu, Honda memanfaatkan hak konsesi melakukan uji coba bersama test rider HRC Stefan Bradl dan Luca Marini di Jerez.
Menjelang GP Portugal dengan optimis, Luca Marini menegaskan, kami menemukan koordinasi besar yang bekerja baik di Jerez. Sekarang kami berharap basic ini akan membuat kami bisa melakoni balapan dengan apik di Portugal. Setelah kegagalan di GP Qatar di mana Luca Marini finish di posisi terakhir, dia berharap segala hal menjadi terbalik. Selama balapan kami memahami apa yang salah hampir semuanya. Itulah sebabnya dan juga karena Portimao lebih baik bagi kami dibandingkan Doha. Kami seharusnya tampil jauh lebih baik di Portugal, kata Luca Marini. Masalah terbesar di Qatar adalah perubahan arah roda depan kami mendapatkan terlalu banyak tekanan. Itu juga karena gaya balap yang tinggi badan saya. Dulu hal serupa pernah terjadi dengan Ducati. Saya membutuhkan motor yang sangat seimbang dan tes di Jerez sangat membantu dalam hal ini. Hal ini juga berlaku saat balapan karena berat badan saya memberikan tekanan lebih besar pada ban, ungkap Luca Marini. Bagaimanapun rider asal Italia itu telah mencapai batas fisiknya. Satu-satunya cara agar bisa lebih ringan adalah memotong kaki saya, ujar Marini sambil tertawa. Fokus utama Luca Marini pada tes di Jerez adalah penyempurnaan material yang ada. Tidak ada suku cadang baru yang datang untuk dicoba di motornya. Johan Zarco adalah pembalap kedua yang pindah dari Ducati ke Honda musim ini, sehingga memungkinkannya adanya perbandingan yang menarik. Johan Zarco adalah yang terbaik dalam hal akselerasi. Hal serupa sudah terjadi di Ducati. Biasanya kita lebih cepat saat memasuki tikungan, tapi dia lebih cepat saat keluar tikungan. Saya tahu bagaimana dia melakukannya. Dia mungkin memiliki feeling lebih baik untuk menggunakan power dengan sempurna. Tapi bukan itu yang paling membuat saya kalah dibandingkan dengan Ducati. Saya menghabiskan sebagian besar waktu di tengah tikungan, jelas Luca Marini. Mengenai kelebihan dan kelemahan pabrikan lain di GP Qatar dan Portugal, Marini mencoba menganalisa. Pada fase akselerasi bagian pertama, Ducati dan KTM lebih unggul. Mereka punya cengkeraman paling kuat, tapi kami bisa bertahan. Ducati paling kuat di bagian kedua fase akselerasi. Di sini kami lebih baik dari Aprilia dan Yamaha. Namun kami adalah yang paling lambat di tikungan tengah. Masalah berhasil teridentifikasi. Apakah masalah sudah terpecahkan? Ternyata belum. Mengapa? Masih belum jelas apakah aerodinamisnya, apakah cengkeraman mekanisnya yang kurang, atau kombinasi keduanya kurang. Itu juga yang perlu kita cari tahu. Kita harus bersabar dan terus bekerja. Arahnya sudah benar, pungkas adik Valentino Rossi itu. Maka dari itu, bulan depan Luca Marini akan balapan lagi di MotoGP Amerika 2024. Tentunya Luca Marini meraih podium ketika masih di tim 446 Ducati pada musim lalu. Ini menjadi modal berharga bagi Luca Marini untuk bisa meraih podium lagi di MotoGP 2024 bersama tim Repsol Honda.